Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading dengan tema renungannya tentang dirimu. Seperti biasa, kita akan ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster kepada kalian. Kemarin ada yang minta durasinya agak dipanjangin, ritual candlenya supaya fokus. Aku serba salah nih, ada yang nggak suka, ada yang suka. Oke, aku coba hari ini agak slow ya supaya bisa pada fokus. Oke. Aku akan ngirim energi healing, energi booster buat kalian. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3. Tarik nafas dalam-dalam 3 detik. Kalau mau dinaikin ritmenya ke 4 detik juga boleh buat kalian ya. Terus kita tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Oke, kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Untuk full moon di bulan ini sampai full moon berikutnya, ini adalah afirmasi yang paling bagus buat narik abundance ya. Jadi kalau kalian mau mengafirmasikan, ya sudah afirmasikan abundance aja, keberlimpahan. Ya, kalau yang mau cinta-cintaan monggo juga. Oke, kita mulai ya. Oke, selesai. Aku tersayang. Oke, sebelum reading kita akan cek energi dulu. Tapi sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Yang suka ngasih gift atau thanks, ini aku masih kumpul ya aku semua, karena nanti pada waktunya jika sudah terkumpul lebih banyak itu akan aku sumbangkan. Jadi tidak untuk aku. Ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya jangan dipaksakan, jangan dibaperin. Karena ini energi general kolektif ya. Jadi nggak semua kalian yang ketarik energinya. Bisa sepenggal-sepenggal, bisa 100%. Kalian yang tahu situasinya. Oke? Jadi harus bijak. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Buat yang tertarik sama alat-alat spiritual, terutama untuk oil, essence oil, abundance, attract love ya, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi juga. Jadi di sana banyak pilihannya. Ada juga yang ini nih, semprotan, aku lupa namanya, buat anxiety atau yang sulit tidur ya. Jadi kalian bisa gunakan itu di bantal atau di selimut kalian gitu. Oke, kita lihat konektor antara kamu dengan dia apa nih ya. Ada Six of Swords. Ada yang melamun gara-gara ditinggalin sama seseorang. Ada yang masih nangis di pojokan, ada yang mencari pencerahan. Banyak makna di sini, tergantung diri kalian ya. Ada yang mungkin masih euforia dalam kesedihan, tapi ada juga yang sudah memaknai sesuatu yang terjadi dalam diri kalian. Yang jelas penyebabnya adalah karena dia sudah mengghosting kalian.
atau sudah berbuat apa ya, mungkin nggak nyaman ya, membuat kalian tidak nyaman dengan tindakan dia. Oke, energi dia saat ini ada Four of Swords, energi pasrah, energi lagi mengikuti alur semesta, dan energi lagi menunggu sesuatu, menghitung hari atau menghitung waktu. Ada sesuatu yang sedang dia tunggu, tapi sepertinya dia kebingungan. Udah nunggu tapi bingung. Bingung artinya adalah bingung terhadap tindakan. Ya, mungkin ada sesuatu yang ingin dia lakukan, tapi kayak belum tahu caranya, belum tahu jalannya, sehingga ya udahlah ikut aja apa kata semesta. Kalau memang waktunya terjadi, jika enggak ya udah. Apa ya, kayak udah dalam posisi pasrahnya iya juga, tapi hopelessnya juga sih. Yang nggak tahu apa yang udah dia alamin ya. Oke, kemudian ada Ten of Swords. Derita amat energi dia ya. Ini ada Ten of Swords lagi dalam situasi healing ya. Kalau yang aku lihat lagi menyembuhkan luka di dalam dirinya, luka batin, entah kecewa terhadap sesuatu atau seseorang, atau memang ada hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi dalam diri dia. Seperti itu. Lagi banyak menyendiri energinya. Kemudian sini ada Knight of Swords. Nah, tuh kan, lagi ngatur strategi ya, lagi banyak berdoa. Jadi sebelum melakukan sesuatu, sebelum perang nih dia harus doa dulu sambil berpikir strategi apa sih yang harus aku lakukan dari tujuan dan maksud yang ingin dia lakukan tadi. Itu. Lagi banyak rencana tapi kayak agak-agak santai sih kalau aku lihat. Oke, energi kamu di sini ada Seven of Pentacles. Wih. Menunggu waktu yang tepat ya. Ini ada energi sedikit masih ada amarah yang aku lihat. Jadi kayak nggak tahu, yang kalian tunggu ini adalah satu pembuktian sepertinya. Seperti kayak kalian tahu kalian berada di posisi yang benar atau di posisi yang kalian inginkan. Karena aku nggak tahu ya kalian semua benar atau tidak. Karena manusia itu tidak luput dari namanya kesalahan atau kebenaran juga. Jadi di sini kayak ada yang kalian tunggu tuh kayak ntar ya, tunggu waktunya, kamu akan tahu deh. Ntar ya, tunggu waktunya, semua akan terbukti. Jadi kayak ingin menunjukin sesuatu, tapi bukan atas dasar kamu melakukan action, tapi kamu membiarkan itu juga mengalir gitu aja. Karena kamu yakin, suatu saat yang namanya bangkai pasti kecium. Suatu saat yang namanya kebusukan pasti kebongkar gitu ya, peribahasanya. Kemudian ada Knight of Cups di sini. Ya, aku lihat ada energi pelan-pelan. Sepertinya kalian udah pada pingin move on di sini. Atau ada yang memang sudah dekat sama seseorang. Ada yang sudah berprogres soalnya di sini. Tapi sisanya kayak di sini kayak masih beberapa mengeluhkan tentang percintaan sih yang aku lihat. Kayak kamu masih bertanya mungkin kepada semesta, kenapa sih aku ngalamin percintaan yang begini-begini aja? Kenapa sih aku belum menemukan orang yang tepat? Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Gitu, ya. Kemudian ada Eight of Cups. Ada keinginan untuk meninggalkan seseorang atau meninggalkan energi atau satu situasi, tapi kayak masih noleh-noleh ke belakang. Kayak lagi nunggu-nunggu nih, misal ya contoh. Kalian ngasih jeda waktu, oke, aku kasih waktu deh 3 bulan. Kalau dia nggak nongol-nongol juga, nggak gujuk-gujuk juga, aku kayaknya move on deh, aku kayaknya pergi deh. Tapi setelah batas waktu itu semakin dekat, sepertinya ada yang menambah durasinya. Tambah lagi lah sebulan lagi, siapa tahu sebulan lagi nongol. Jadi kayak pingin meninggalkan nih, kayak apa gertak sambal atau cuman ngancam-ngancam nih. Gitu. Atau ya itulah ya, kayak kalian pingin meninggalkan seseorang, tapi kalian kayak masih berharap jangan-jangan dia bakal datang nih. Kayak ada intuisi yang sedang ngeblur di dalam pikiran kalian. Itu. Oke, kita lihat situasi kalian. Kartunya kecil. Aku lagi bingung nih, aku nanti pulang ke Batam kan nggak mungkin aku bawa kartu banyak-banyak. Jadi nanti mungkin sekitar 2 minggu atau 10 hari. Sorry kalau kalian mengalami kejenuhan dengan kartu yang itu-itu aja. Karena mungkin aku hanya bawa 4 aja sih, nggak bawa banyak-banyak ya. Jadi mohon maaf. Tapi aku akan usahakan tetap bisa baca di waktu senggang aku ya. Tapi kadang-kadang nih, aduh, kalau udah kumpul keluarga, recok dah. Tahu lah kan keluarga Melayu lagi, gimana lah kalau udah ketemu orang nggak lama jumpa, begaluh lah kami nanti.
Mami gosip. Sambil shuffle ya, jadi kalian nggak tegang juga. Oke. Kenapa nih aku merinding? Oke, energinya di sini ada fog ya. Ada situasi yang lumayan melelahkan. Ada situasi di mana seseorang yang suka memanipulasi keadaan. Fog itu biasanya kan culas nih ya. Hewan yang suka mencuri, mencolong, atau hewan yang penuh dengan kemanipulatifan. Mungkin kalian berdealing dengan situasi seperti itu. Sehingga ya hubungan ini sulit bergerak, atau hubungan ini memang hubungan yang mager. Hubungan yang diam-diam aja, senyap-senyap aja, sampai kadang-kadang kamu nggak bisa nebak. Nih orang maunya apa? Nih orang maunya gimana? Gitu. Oke, di sini ada sabit nih, saiti ya. Ada hubungan yang menyakitkan dan ada hubungan yang sudah terputus. Ibaratnya kalau sabit itu menyabit tanaman atau tali langsung putus. Artinya memang ada hubungan yang sudah lepas ya. Dan ini juga kalau kena di kulit lumayan menyakitkan, berdarah-darah. Artinya memang hubungan kalian tuh hubungan yang lumayan menyakitkan, hubungan yang lumayan memberi kesan negatif ya kalau aku lihat. Bukan nggak ada kesan positif, pasti selalu ada kesan positif, tapi kayaknya besarnya negatifnya daripada positifnya ya. Kemudian ada cloud, ada shocking moment yang terjadi dalam hubungan kalian, berarti ada sesuatu yang terbongkar atau ada sesuatu yang dibongkar. Kalian berdealing sama seseorang yang lumayan labil. Labil itu artinya suka mengikut arah angin, nggak bisa memberikan kepastian, nggak bisa memberikan sesuatu yang tepat atau tetap, nggak konsisten seperti itu. Hari ini bisa begini, besok bisa berubah ya, kemana arah mata angin. Dan ini hubungannya penuh dengan sesuatu yang tertahankan ya. Kalau masih mendung itu kan kayak ada hujan tapi belum tahu turun nih. Jadi kayak ada sesuatu yang menahan ya. Ya nangisnya juga udah banyak sih. Oke, kemudian di sini ada clover. Ada hubungan yang bersemi, ada hubungan yang singkat. Bunga clover itu biasanya kalau ditiup langsung terbang atau memang usianya tidak lama. Tapi ketika dia hadir ya, dia itu memberikan warna yang cerah dalam kehidupan kamu. Ketika dia hadir itu sesuatu itu memang terlihat sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Gambarannya indah-indah aja, ijo-ijo aja, matanya bening. Kemudian ada the moon di sini. Ada situasi yang lumayan membuat kamu agak sedikit bingung, menelaah, memaknai atau membaca sikap dari seseorang. Itu tadi ya, kayak ini. Kadang-kadang dia terlihat baik, kadang-kadang mungkin dia tidak terlihat baik. Ini hubungannya penuh dengan perenungan. Kalian juga berdealing sama seseorang yang misterius. Artinya banyak rahasia yang dia tutupi, banyak rahasia yang dia sembunyikan dari kamu. Belum ada kejujuran secara total. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau nggak jujur secara total, tapi minimal berapa puluh %. Karena selayaknya manusia kan semua punya rahasia, walaupun kepada seseorang yang dia sayangin atau bahkan kepada orang tuanya. Tapi kejujuran yang kamu inginkan adalah yang logik, yang masuk akal, misalnya seperti itu. Oke, kemudian di sini ada man ya. Dia seseorang yang kalau yang nonton kan nggak melulu tentang man aja, ada juga woman-nya ya. Artinya dia itu adalah seseorang yang menarik, good looking, berpenampilan luas. Kalaupun misalnya dia ini kayak orang serba enak aja dipandang. Mau pakai baju apa aja misalnya terlihat cakep, cantik aja. Dia mau seperti apa terlihat manis atau nggak ngebosenin ya, seperti itu. Ada perbedaan warna kulit antara kamu sama dia, ada perbedaan suku atau ras juga ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang pengen punya level hidupnya tinggi ya, jadi dia masih dalam pengejaran atau masih dalam situasi pengamatan, seleksi lagi aja. Oke, kita lihat dari tarotnya. Ada Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, ada Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
Kemudian ada King of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Hampir semua zodiak ada. Shortnya yang nggak ada ya, Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Seseorang udah defensif ya sama kamu. Ya, artinya ada yang setengah hati atau setengah-setengah dalam menjalin hubungan ini. So, kalau sudah setengah-setengah, it mean artinya ada situasi third party, ada hubungan yang disembunyikan. Tapi di sini energinya, ketertarikannya kuat sekali. Ya, chemistry antara kamu satu sama lain kuat. Aku nggak tahu antara Queen of Wands sama King of Pentacle ini siapa yang saling mendukung. Ya, yang satu mungkin punya level tertentu, misalnya dia sudah dalam posisi mandiri, sudah punya properti, sudah punya ini, punya itu, mensupport yang satunya. Yang satunya mungkin menarik ya, dengan hadirnya dia ini, dengan hadirnya salah satu di antara kalian ya, yang satunya itu menjadi seseorang yang terupgrade. Artinya mungkin ya, bisa jadi secara penampilan, bisa jadi secara kehidupan, secara pekerjaan. Ya, mungkin yang satu menjadi support system karena melihat dia layak untuk dibantu, dia layak untuk ditolong, dia layak untuk diangkat derajatnya karena memang ada perasaan cinta yang dalam, tulus, sehingga pingin seseorang ini bahagia dengan versi yang dia inginkan, sementara kamu bisa berikan. Seperti itu. Bisa terbolak-balik ya. Nah, yang satunya menyayangi karena adanya kelebihan yang dimiliki oleh salah satunya. Yang satunya menyayangi, mencintai karena adanya kenyamanan, good looking, atau sesuatu yang bisa dibanggakan atau bisa dirasakan. Itu yang terjadi antara kalian berdua. Sehingga sebenarnya ini kurang sinkron kalau menurut aku. Ya, kurang sinkronnya apa? Karena akhirnya yang satu ini sudah berada di posisi mampu atau sudah di posisi mandiri. Dia lebih banyak menurut, memberi, mengiyakan, sementara yang satu masih dalam posisi mencari atau memiliki ambisi yang besar untuk dirinya sendiri. Ya. Akhirnya jadinya kayak kamu ngerasa lama-kelamaan hubungan ini terbebani. Banyak yang hubungannya mungkin berada di circle yang sama. Misalnya dari pekerjaan mungkin satu ruangan kantor atau satu gedung bisa jadi ya. Atau kalian kerja walaupun beda divisi tapi selalu terjadi pertemuan antara kerjaan kamu sama dia itu banyak connect-nya ya. Atau antara penjual dengan pembeli, sales dengan customer bisa jadi. Karena di sini mungkin banyak pertemuan yang terjadi karena adanya tawaran-tawaran atau adanya aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Tapi kalau yang LDR, mungkin kalian berada di circle yang sama, entah berada di satu aplikasi apapun itu, entah ini aplikasi mencari jodoh, aplikasi Facebook mungkin, atau aplikasi-aplikasi lain yang akhirnya mungkin terjadi pertemuan dari circle tersebut. Dari situ, dari keseringan, dari selalu terbiasa, akhirnya muncul yang namanya rasa sayang, rasa cinta. Akhirnya salah satu menawarkan, entah ini secara langsung menawarkan perasaan cinta atau secara tidak langsung bercanda atau melakukan komunikasi yang intens. Akhirnya di situ muncul rasa satu sama lain. Itu dia. Kita lihat lagi ya. Cuman di sini nih salah satu ogah-ogahan sepertinya ya. Jadi kayak masih setengah hati. Kayak siapa lagunya ada band ya, Setengah Hati.
Kok ini kayaknya salah naruh ya, nggak kelihatan gambarnya. Oke, di sini ada Ten of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Hubungannya nyaman banget, layaknya hubungan pasangan suami istri. Aku nggak nyebut lagi ya tentang LDR atau nggak, kalian kondisikan aja biar nggak terlalu panjang waktunya, karena kalian tahu sendiri hubungan kalian seperti apa. Dan aku rasa kalian udah pada bijak untuk menelaah arah pembicaraan atau arah kartunya ya. Karena setiap kali juga selalu terlihat ada perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan agama juga banyak, tolonglah kalau aku sampein ke kalian ya. Kalau dari awal kalian menjalin hubungan udah tahu nih ada sesuatu yang bakal sulit banget, jangan diterusin, jangan nyebur deh gitu. Udah tahu tuh lumpur, nggak tahu isinya lumpur hidup kah, lumpur apakah, atau ada beling kah. Tapi kalian udah tahu sebenarnya ini kemungkinan atau kansnya kecil, jangan dipaksakan ya. Nanti capek sendiri. Energi kalian secara keseluruhan ada Four of Swords ya. Sama nih sama energi dia. Ya, Four of Swords, lelah, pasrah. Ngikut jalur semesta, let it flow aja, mengalir aja ya. Ada energi memang sudah pasrah banget. Atau memang ya kalau nggak pasrah ya udah masa bodoh aja sih gitu. Oke. Tadi di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces, ada Pisces, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Yang aku lihat di sini hubungannya romantis, chemistry-nya dapat, nyamannya dapat, damainya dapat, mungkin memang getaran atau benang merahnya kuat antara kamu sama dia. Mungkin ada beberapa juga yang dalam energi karmic relationship atau twin flame seperti itu. Tapi hubungan yang terjadi ini antara kamu dengan dia, rintangannya banyak, pandangannya jauh ke depan. Artinya rintangan atau hambatan itu tergantung. Kalau misalnya ada keinginan untuk bersatu, berarti kalian harus melewati jurang-jurang yang ada di sini untuk bisa sampai ke titik tersebut. Namun separoh ya, untuk melewati rintangan tadi, ego satu sama lain ya, kepercayaan satu sama lain, kecemburuan satu sama lain benar-benar diuji oleh semesta. Seperti itu. Apakah ada yang kuat melewati fase itu, atau adakah yang kuat melewati situasi-situasi yang mungkin saja tidak nyaman, apalagi kalau ada ketidakjujuran dan salah satunya sulit untuk mengungkapkan planning atau rencananya. Jadi hubungan ini memang akhirnya begitu-begitu aja. Makanya nggak heran kalau terlihat ada titik jenuh atau kebosanan dalam hubungan kalian. Hubungannya berat ya. Tapi ya gimana, sayang, cinta, ada loyalitas. Bahkan sampai hari ini mungkin ada kesetiaan-kesetiaan yang masih dijaga oleh salah satu pihak, walaupun misalnya tidak memiliki fisiknya lagi, seperti itu. Atau kalaupun masih bersama, mungkin fisiknya nggak bersama kalian, tapi kayak kalian tahu bahwa kalian itu memegang hatinya, ya. Mungkin kalian merasa bahwa kok kayaknya nggak adil, kamu pinginnya tuh dapat semuanya gitu. Tapi di sini sebenarnya kalian perlu acungkan jempol ya. Kenapa? Karena aku lihat mungkin di sini kalian sudah memenangkan hati dia sebenarnya. Ya, apapun kondisi kalian ada di hati dia, kuat di sini. Dua kartu ini. Cuman ya perjalanan tadi yang membuat mungkin hubungan ini jadi up and down, on off, atau grafiknya selalu naik turun naik turun. Dia melihat kamu tuh punya pesona sendiri. Dia melihat kamu tuh adalah seseorang yang beda. Bahkan ketegasan kamu yang mungkin saja kemarin dia pikir itu adalah kecerewetan kamu atau kekepuan kamu. Dia melihat bahwa kamu tuh adalah sosok yang benar-benar sebenarnya bisa melindungi dia, bisa dia andalkan. Itu sih, ya. The Star di sini ada doa dan pengharapan yang sebenarnya bisa saja terkabulkan, tapi cara terkabulkannya itu banyak hal yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Entah ini tentang keikhlasan, kepasrahan, atau lain-lainnya. Kalau kalian pernah dengar aku baca buku bahwa doa itu jangan meminta Tuhan atau memaksa Tuhan jodohkan aku dengan dia atau memaksakan kehendak. Seperti itu, ya.
So, di sini yang aku lihat, apapun situasi yang sudah terjadi antara kamu sama dia, aku lihat di sini situasinya kamu overthinking, ya. Kamu orang yang mungkin nggak sabaran. Nggak sabarannya bukan nggak sabar sama dianya, ya. Kayak kamu nggak sabar pingin cepat mendapatkan jawaban, ya. Tapi manusiawi, setiap wanita atau pria, kok jadi wanita sih? Mungkin banyak yang wanita kali ya. Setiap manusia itu menunggu sesuatu itu nggak suka yang namanya penasaran seperti itu, ya. Jadi kayak kamu tuh mengharapkan sama dia batas waktu, ya, harus bisa benar-benar kasih gambaran minimal supaya aku tahu apa yang harus aku lakukan, ada kejelasan yang aku inginkan, jangan tarsok-tarsok atau ya jalanin aja dulu nanti gimana nanti seperti itu. Karena di sini yang aku lihat kamu nggak mau buang-buang waktu dengan orang yang toksik, kamu nggak akan mau juga buang-buang waktu dengan seseorang yang playing around atau player atau yang cuman ingin have fun saja gitu, ya. Jadi kalaupun cuman pingin have fun aja, kamu juga pingin kejelasan have fun ini mau seperti apa, ya. Bahkan ada sisi ego yang keluar, boleh have funnya cukup sama aku sama pasanganmu aja. Jangan ada yang lain lagi gitu, ya. Mungkin kamu nggak cemburu dengan pasangannya, tapi kamu bakal cemburu banget kalau ternyata dia menduakan kamu dengan yang lain lagi di luar konteks yang sudah kalian sepakati. Itu dia. Itu kisah kalian, ya. Kita lihat yuk renungannya tentangmu apa nih. Tapi di sini aku lihat banyak kalian yang udah nggak dapat fisiknya, tapi sebenarnya kalian dapat perasaannya loh, dapat pikirannya. Hatinya masih kuat ke kalian, walaupun mungkin udah nggak bersama, ya, ataupun lagi berjeda gitu. Renungannya tentang dirimu. Apa sih yang dia renungkan ketika dia nggak bersama kamu? Oke, di sini ada conversation. Renungannya pingin ngomong deep talk, ya, berbicara lebih dalam. Ntar kita kumpul dulu. Renungannya tentang dirimu. Six of Wands. Positif kartunya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords. Kemudian ada Page of Coin. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn. Dan ada Ten of Coin. Punya dua Ten of Pentacle. Ya, double konfirmasi. Renungannya tentang dirimu adalah ketika misalnya sekarang lagi nggak bersama atau lagi beda atau LDR, ya. Yang dia renungkan adalah kadang-kadang di dalam renungannya tuh pingin punya satu pembicaraan atau conversation yang dalam, deep talk sama kalian. Apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita ginikan gitu kan. Banyak planning, banyak rencana yang ingin dia sampaikan dalam pertemuannya sama kamu atau dalam conversationnya, ya, antara kamu dengan dia. Itu yang dia renungkan, sebuah planning untuk membicarakan sesuatu rencana, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands, ya. Renungannya di dalam pikiran dia tentang kamu adalah ada keinginan, ada hasrat dalam diri dia untuk memenangkan kalian. Kalau yang udah nggak bersama, it's mean artinya dia ingin memenangkan hati kamu lagi. Tapi kalau yang sedang bersama, ya ingin memperbaiki atau mengupgrade hubungannya. Renungannya tentang kamu di sini adalah Knight of Swords, ya. Pingin datang, tapi kadang-kadang ada rasa takut. Takut masih terjadi pertengkaran, takut masih terjadi konflik, atau takut masih terjadi hal-hal yang masih tidak nyaman satu sama lain. Itu, ya. Kemudian renungannya tentang kamu juga di sini ada Page of Coin. Kadang-kadang dia berpikir ingin minta maaf, ingin memulai babak baru lagi dalam kehidupan kalian, ya. Ingin minta diberi kesempatan lagi. Ada yang ingin dia sampaikan di lubuk hati dia. Ini lebih kepada memang gambarannya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan atau dia tuangkan tapi mandek. Gitu, ya. Oke, renungannya tentang kamu di sini adalah
Ten of Coin. Ya, kadang-kadang dia berimajinasi, kadang-kadang dia berharap bahwa sebenarnya kamu adalah memang benar-benar akan menjadi pasangan dia yang bisa hidup berbahagia di satu atap, ya. Bahkan kalau bisa sampai punya anak, bisa punya cucu. Atau memang ya hidup nyaman, damai, ibaratnya kalaupun hubungan ini sudah sulit untuk berkembang, yang third party. Artinya dia memang benar-benar pengen hubungan ini sama kamu tuh menjadi rumah kedua dia, ya. Cuman kan kembali kepada kamu lagi, emangnya rumah singgah gitu. Ya, tapi bagus sih renungan dia tentang kamu, lebih kepada kayak keinginan dia untuk damai, untuk minta pengampunan, untuk lebih tenang lagi sama kamu, seperti itu, ya. Oke, kita lihat lagi. Renungan dia tentang kalian apa nih? Di sini ada Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Page of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Kemudian ada Knight of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ada satu lagi Four of Swords. Wow, Four of Swords keluar 3, ya. Ini aku jadikan bottom of the deck dia. Energi dia secara keseluruhan adalah Four of Swords. Let it flow, mengalir, pasrah. Energi kalian juga Four of Swords. Sama ya. Lagi adu mekanik nih ya. Energinya aku nggak jelasin, jadi mirip-mirip aja sama kalian. Berarti kalian berdua ini lagi sedang kayak di fase sama-sama merenungi, padahal hati sama-sama kuat, ya. Renungannya tentang dirimu di sini. Kadang-kadang dia berpikir apakah kamu masih marah sama dia. Renungannya kayak kamu tuh lagi pasang badan di depan, kalau tiba-tiba dia ujuk-ujuk datang nongol. Nanti kan langsung kamu geprak nih, pakai apa ini? Nggak tahu, pakai sapu atau pakai sutil ya untuk masak itu. Jadi kayak ada sesuatu yang dia renungkan tentang kehadiran dia tuh apakah nanti akan mengganggu kamu, ya. Kehadiran dia nanti tuh apakah akan jadi bahan ungkit-ungkitan. Apalagi kalau yang nggak ngasih nafkah nih, misalnya pasangan, ya. Renungannya kalau pingin datang kamu bilang, "Web, mana jatah bulanan?" Enak aja lo minggat berapa lama, nongol-nongol nggak bawa apa-apa gitu, ya. Kemudian renungannya tentang kalian juga di sini tadi ada Page of Cup, ya. Lagi-lagi nih ingin menawarkan sebentuk perasaan, ya. Mau crush on you lagi, mau ingin minta diberi kesempatan kedua, ya. Minta pengampunan, minta diberikan kesempatan kedua, menawarkan perasaan. Artinya menginginkan yang namanya rekonsiliasi atau union kembali. Kemudian di sini ada Temperance, ya. Renungannya tentang kamu di sini adalah kestabilan yang dia dapatkan selama ini ketika dia bersama kamu di luar konteks konflik, ya. Jadi apapun yang sudah terjadi misalnya, tapi dia masih merenung, ya. Kadang-kadang dia tahu banget, ya, kamu itu memang benar-benar bisa memberikan kestabilan dalam hidup dia. Kamu itu benar-benar bisa memberikan kedamaian dan ketenangan buat diri dia. Itu, dan dia rindu keadaan itu lagi, dan dia rindu situasi itu kembali lagi bisa dia dapatkan. Itu. Renungannya tentang kamu juga di sini ada Knight of Coin, ya. Artinya ada keinginan untuk datang walaupun slow motion, ya. Ada planning, ada rencana untuk datang, tapi kayak lagi mengatur siasat atau mengatur satu strategi. Tadi, menunggu waktu yang tepat atau menunggu momen yang tepat. Berarti kalian berdealing sama seseorang yang analitik atau detail banget. Jadi semuanya perlu perencanaan, semuanya perlu diperkirakan, semuanya perlu tetet bengek.
menurut dia, baru nanti dia datang. Kalau enggak, takutnya salah langkah, takutnya begini begitu. Karena pada dasarnya yang aku lihat, dia ini sulit menerima penolakan, atau dia juga sulit menerima judgmental. Misalnya ya, dia tahulah kalau dia datang ke kamu lagi pasti kan ada yang harus diberesin dulu nih, ada yang harus dituntaskan dulu, baru kita rembuk lagi. Nah, dia takut nerima kenyataan kalau nanti dia datang lagi. Ya takut kamu semprot nih, takut kamu hadang. Udah pegang pentungan soalnya. Oke, kemudian di sini ada Three of Wands ya, renungannya tentang kamu di sini. Kalau aku lihat dia masih suka memikirkan kamu, ya. Ada langkah-langkah yang memang sebenarnya tertahan di sini untuk datang ke kamu, tapi sepertinya dia sudah mulai mengirimkan sinyal, ya, mungkin melalui telepati atau melalui doa. Karena di sini ada sinyal yang lagi terbang ke kalian. It means artinya dalam renungannya kalian masih menjadi seseorang yang menarik di dalam diri dia atau di dalam pikiran dia. Kalian belum tergantikan sih sebenarnya. Jadi katakanlah walaupun ya dia selingkuh sana sini atau dia sudah sama orang baru, tapi mungkin memang sama orang baru itu dia nggak dapetin chemistry-nya yang sama seperti dia dapatkan bersama kamu. Itu jadi ada perbedaannya seperti itu. So, kalau yang aku lihat sebenarnya renungan dia lebih ke arah bagaimana caranya bisa nyaman lagi, damai lagi, berdampingan lagi sama kamu, dan bisa melanjutkan lagi hubungan yang pernah tertunda atau terputus. Seperti itu, ya. Kita lihat the Hidden Truth Oracle. Kita lihat, tadi nggak ada rencana sih baca ini, tapi tiba-tiba kayaknya tangannya tergetar untuk mengambil dia. Oke, kita lihat apa sih kebenaran yang dia tutupi, yang dia sembunyikan dari renungan dia. Apa ini? I bury myself in work to forget you. Kemudian I'm so attracted to you. Kemudian ada the time just wasn't right for us. Kemudian ada you and I were too young. Kemudian ada I wish I had treated you better. Bottom of the deck di sini ada I'm not available. Sekarang dia lagi kayak memang benar-benar butuh healing nih dia. Ini sama nih. Salah. Sebentar. Ini dia, I'm not available. Dia lagi butuh healing, dia lagi butuh sendiri, dia lagi butuh memaknai banyak hal dalam kehidupan dia. I bury myself in work to forget you. Jadi dia kayak melakukan satu pengalihan. Jadi dia mengubur dirinya dalam kesibukan, dalam pekerjaan untuk berupaya melupakan kamu, ya. Jadi dia mengalihkan pikiran kamu. So dia walaupun banyak merenungi kamu, walaupun ada kerinduan sama kamu, tapi dia mencoba realistis. Jadi tetap melanjutkan kehidupannya dengan menyibukkan diri dengan pekerjaannya, seperti itu. Kemudian ada I'm so attracted to you. Dia sangat antusias sebenarnya, sangat merasakan ada chemistry yang kuat sama kamu, ya. Jadi attractednya tuh gede sebenarnya sama kamu dibandingkan sama yang lain. Jadi kayak dia lagi-lagi membuat satu perbandingan. The time just wasn't right for us. Jadi waktunya itu kemarin ya mungkin terjadi konflik atau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin dia merasa bahwa kemarin tuh mungkin kalian bertemu di waktu yang tidak tepat. Tuh dia. Kemudian ada you and I were too young. Kalian satu sama lain itu kemarin terlalu muda. Maksudnya muda tuh bukan dalam bentuk usia. Mungkin sama-sama masih childish, sama-sama belum dewasa. Makanya ego satu sama lain belum terkontrol, ya. Masih kayak ingin menang sendiri, seperti itu.
Kemudian di sini ada I wish I had treat you better. Ya, dia berharap dia bisa men-treat kalian lebih baik lagi atau menservis. Treat itu apa sih? Bersama kalian lah, berdampingan. Susah ya kalau ngerti sih, tapi mau di Indonesiain bingung. Jadi kayak dia tuh pengen men-treat kalian tuh sebenarnya lebih baik lagi. Misalnya kalian selama ini tuh butuh perhatian, mungkin merasa kemarin dia nggak memberikan perhatian lebih, dia pengen memberikan itu karena mungkin kemarin dia merasa waktunya belum tepat, karena dia belum sadar, belum tersentuh, karena masih setengah hati. Justru hatinya mulai penuh justru ketika tidak bersama kamu, seperti itu ya. Maka muncullah renungan-renungan, kembali ke posisi seperti ingin flashback lagi, back in time lagi. Cari Doraemon bilang pakai pintu mesin waktu ya. Oke, kita lihat zodiak. Ada Pisces, Aries, Cancer, Sagittarius, Scorpio, Leo. Bottom of the deck-nya Virgo. Inisial nama. Ada F, ada G, ada H, ada T, ada R, ada Z, ada Y, L, V, W, U, N. Duh, panas banget. Ada M. Bali minta ampun, panas sekali. Ada 24, ada 8, ada 31, ada 12, ada 3, 7, 26, 28, 22, 2. Ada triple 2, stabilan, balancing. 15 bottom of the deck-nya. Kita baca buku masih tentang ayat-ayat mantan. Oke, 2 jalan kembali. Sebaik-baik jalan kembali adalah menuju rumah Tuhan. Seburuk-buruk jalan kembali adalah kepada mantan yang telah berumah tangga. Nah lo, sesungguhnya kembali ke jalan Tuhan lebih mudah daripada kembali jalan dengan mantan. Jalan menuju Tuhan amat lempeng. Jalan menuju mantan terjal, berkelok, berliku, dan sebagian besar buntu. Tuh, dengar tuh. Ingatlah, pintu Tuhan selalu terbuka, sementara hati mantan sudah terkunci. Di depan pintu Tuhan, kau tak perlu mengetuk, cukup masuk dan bersimpuh, memohonlah dengan tulus lagi kusyuk. Maka kehidupanmu akan dilimpahi kebahagiaan. Apa sayang, meong-meong? Ntar lagi ya. Anakku minta makan, sinying. Kepada Tuhan engkau dapat memohon banyak kebahagiaan, kepada mantan engkau hanya bisa minta balikan. Barang siapa tekun mendekatkan diri pada Tuhannya, akan dibukakan banyak hati untuknya. Semoga bermanfaat bacaan ayat-ayat mantan ini. Oke, ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, ai.